Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini seperti biasa kita lagi di garasi taksi. Ada satu mobil yang lagi kita garap, Vios Gen 1. Hari ini kita mau coba ulas, kita coba review bagaimana cara nyari mobil yang khususnya Vios ya, Vios lah, Vios Gen 1 atau Limo atau apapun itu, supaya teman-teman nanti bisa nyari mobil yang oke, punya perbaikan juga nggak banyak. Tonton terus videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, yang teman-teman ini saya udah lama banget nggak bikin video tentang bagaimana cara nyari mobil yang bener, atau mungkin yang nanti setelah kita beli nggak terlalu banyak perbaikan. Jadi teman-teman, kita ikutin terus bagaimana caranya. Jadi yang pertama, jadi ini Vios ya, kita ngomongin Vios. Teman-teman yang mau beli Vios, monggo ikutin aja videonya. Jadi yang pertama kita pasti dari segi mesin. Yang pertama adalah ketika teman-teman beli mobil, teman-teman lihat ruang mesin. Nah, ruang mesin. Nah, misalnya seperti ini. Kalau ruang mesinnya bersih, nah itu patokan pertama ya. Ruang mesinnya bersih, rapi, nah berarti kemungkinan besar mobilnya juga rapi. Kemungkinan besar, karena itu dari faktor paling gampang ya. Terus teman-teman yang pertama kali dilihat adalah dari stick oli. Stick oli seperti ini. Kalau misalnya olinya masih bening, nah ini yang simpel-simpel aja dulu lo pakai ini ya. Kalau olinya masih bening, masih normal, berarti kemungkinan mobilnya bagus. Tapi kalau olinya juga udah hitam segala macam, berarti yang punyanya kurang perawatan. Jadi itu yang paling simpel, paling gampang. Terus teman-teman bisa buka ini. Bisa buka ini. Nah dia. Nah teman-teman lihat ini. Nah kalau ininya kotor, nah, nanti teman-teman juga lihat. Nah ini kotor, tapi dalamnya ini hitungannya sih lumayan bersih ya, nggak berlumpur ya. Nah jadi seperti ini. Kalau ininya misalnya teman-teman ini udah berlumpur segala macam, nah berarti ada masalah di mesin. Nah ini untuk ukuran tahun ini ini udah dol nih, nanti bisa diganti. Jadi untuk ukuran tahun ini masih wajar. Karena mobil ukuran tahun ini kan udah hampir 20 tahun, jadi ya pasti ada keraknya. Cuman memang kalau nggak ada kerak, pasti itu mobil yang sangat istimewa. Terus kita lihat dari segi mesin, terus teman-teman juga lihat dari segi luar. Jadi itu kan tadi dalaman mesin kita intip, teman-teman lihat dari segi luar, ada rembesan nggak oli di sini. Nah teman-teman bisa lihat ada rembesan apa enggak. Ini dari sini. Kalau nggak ada rembesan berarti mobil ini aman. Jadi kenapa saya bilang aman, berarti mobil ini rapi lah, nggak ada harus perawatan. Nah ini karena ini kan seal atas, seal cover. Kalau teman-teman misalnya rusak, berarti ini harus ngeluarin biaya lagi. Paling nggak keluar biaya kisaran 400.000, 300 sampai 400 untuk seal cover atas. Terus teman-teman lihat di bawah, yang pasti lihat di bawah. Nah lihat di bawah, kalau perlu teman-teman ke kolong. Nah ke kolong mana ya, aduh susah deh. Teman-teman ke kolong lah. Ini mobil karena ini udah dirapihin ya. Teman-teman lihat di bawah, di kolong. Teman-teman nanti lihat di sekitaran sana, terus di sekitaran juga sana. Terus juga nanti teman-teman lihat di sekitaran. Jadi di sekitaran as ya, ini kan ada as. Nah itu ada oli rembes apa enggak? Kalau teman-teman ada oli rembes, teman-teman ambil pahitnya, itu rakstirnya kena, ambil pahitnya, karena yang paling mahal itu adalah di rakstir. Nah berapa biayanya? Rakstirnya adalah sekitar estimasi biaya 2 juta sampai dengan 3 juta. Jadi itu yang paling krusial, teman-teman cek rakstirnya. Nah itu yang ada di mesin, lainnya insya Allah aman. Nah, nanti saya kasih clue gimana caranya supaya gampangnya ngetes. Itu dari segi oli teman-teman lihat. Terus kemudian dari segi radiator. Nah dari segi radiator, dari segi kondensor teman-teman lihat aja. Nah ini kan agak-agak basah. Ini ada indikasi kebocoran. Terus lihat kondensornya, lihat radiatornya. Nah ada air rembes apa enggak. Nah dari situ, kalau ini masih kering semua berarti insya Allah mobil aman.
Nah itu dari segi mesin. Terus kita lihat dari bodi. Nah dari bodi ya, dari bodi yang paling gampang adalah lihat nut sih. Tapi untuk mobil tahun ini sih sebenarnya maklum aja kalau memang ada masalah. Yang pasti ini dari kaca dulu ya teman-teman. Teman-teman periksa kacanya. Nah ini dia kaca-kacanya, itu ada pecah apa enggak. Terus periksa juga kaca depan, karena ini bisa juga kecolongan. Biasanya dikamuflasekan dengan stiker, jadi dikasih stiker padahal di situ ada retak, biasanya begitu. Kalau teman-teman lihat kacanya semua depan belakang, terus kaca stop lamp juga dicek. Nah itu yang paling krusial karena harganya juga lumayan mahal kalau ada kerusakan di kaca teman-teman dari bodi. Nah terus itu dari segi eksterior. Terus dari segi kaki-kaki agak susah ya, nanti kita bahas sendiri lah kaki-kaki karena harus memang orang yang ngerti. Terus kita dari interior. Oke, kita ke interior. Cara ngecek teman-teman interior, yang pasti interior tuh lengkap, yang pasti lengkap. Nah misalnya gini, jadi nggak ada yang patah, teman-teman cek aja, nggak ada yang patah, nggak ada yang pada ini misalnya nganga nih, nah, berarti kan ada masalah, bisa jadi oblak. Teman-teman goyang aja nih oblak apa enggak. Lanjut, jadi tadi ada iklan, misalnya tombol segala macam ini dicekin teman-teman, ini lengkap apa enggak, terus ini pada nganga apa enggak. Nganga tuh enggak presisi ya, teman-teman cek seperti itu. Nah cek yang seperti itu. Terus jok juga teman-teman silahkan periksa. Setelah teman-teman lihat semuanya oke, tertempel rapi, ada semua. Nah teman-teman tinggal ini yang mungkin interior itu sih mungkin nggak terlalu urgent banget ya. Nah teman-teman, ini dari segi tadi kan kita mesin segala macam, dari segi apa ya, mesin mati lah. Nah sekarang teman-teman juga perlu ngecek dari segi kelistrikan. Nah yang perlu dicek yang pertama kali teman-teman cek pasti dari segi nih, teman-teman nyalain mobilnya, habis dinyalain teman-teman cek di sini. Nah ketika di ACC gini, ini semua sensor harus hidup. Nah ini contoh dari sini. Nah dari sini ada yang nggak normal. Kalau teman-teman mungkin ngerti pasti paham nih yang nggak normal apa. Switch oli sama engine, lampu engine. Jadi ini nggak nyala. Ini lagi kita rapihin. Jadi itu yang teman-teman harus perhatikan karena apalagi switch oli ya, ini urgent banget. Jadi teman-teman itu harus perhatian banget untuk switch oli, karena ketika oli misalnya nggak naik, teman-teman nggak punya warning dari segi dari segi sensor. Nah terus teman-teman nyalain mobilnya. Oke. Nah nyalain mobilnya. Oke. Udah nyalain mobilnya. Setelah mobilnya nyala, teman-teman cek mesinnya ada yang aneh apa enggak. Dari sini sebenarnya udah kedengeran. Nah terus mesin kita abaikan dulu, nanti kita ke mesin. Kita tes sennya dari dalam. Nah, dari indikator aja. Kalau indikatornya normal biasa normal, nah, kayak seperti itu. Ini kan normal semua. Kita lampu nyala, lampu nyala. Nah jadi lampu kalau sen sih teman-teman ini aja, hajatnya nyalain, kalau kanan kiri nyala. Kita coba cek nanti di luar. Teman-teman tinggal di luar ada orang nyala, dilihat nyala apa enggak, lampu segala macam. Itu yang paling utama. Kalau nyala semua oke. Nah nanti teman-teman tinggal cek. Setelah ini nyalain mobilnya, kisaran kalau syukur-syukur bisa ngetes, cari jalan yang agak bisa kecepatan tinggi teman-teman kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya agak susah juga sih, overheat apa enggaknya kita belum tahu. Tapi untuk supaya ketahuan overheatnya ya nyalain aja yang lama, siapa tahu muncul kalau di overheat. Tapi ada beberapa kasus overheat muncul setelah lama, jadi ada beberapa kasus. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman nyari yang bekas raka segala macam, mungkin nanti kita ulas lagi karena waktunya terlalu panjang, nanti teman-teman juga bingung. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.